Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduka Allahumma ala ni'amin yu'dhinu alhamdu bizdiyadiha wa nusalli wa nusallimu على نبيك محمد هادي الأمة لرشادها وعلى آله وصحبه ما قامت التروس والستور لعيون الألفاظ مقام بياضها وسوادها وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما صدق الله العظيم. Kaum muslimin, kaum muslimah, bapak-bapak, ibu-ibu, para orang tua kami yang sempat hadir di majlis ini, para ustaz, ketua yayasan, ketua DKM, seluruh pengurus yang kami hormati, semoga kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Diberi kesehatan, diberi kemurahan rezeki, diberi jalan keluar dari setiap masalah yang kita hadapi. Amin. Allahumma amin. Bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah dikaruniakannya kepada kita, kepada kedua orang tua kita dan kepada seluruh hamba yang kita sayangi dalam hidup ini. Salawat dan salam semoga selalu disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dari lisan kita masing-masing kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berbahagialah hamba yang selama hidupnya banyak membaca salawat dan salam kepada baginda Nabi. Berbahagialah hamba yang selama hidupnya punya keinginan yang besar untuk menghidupkan sunnah-sunnah Nabi dalam kehidupannya. Baiklah kaum muslimin rahimakumullah, hari ini saya enggak bawa kitab. Ini enggak ada apa? Enggak ada Ya seperti biasalah, tidak bawa kitab tauhid dan tidak bawa kitab Riyadhus Shalihin. Ya, saya diminta oleh pengurus mengisi minggu kelima ini hari Sabtu seperti yang disampaikan oleh Pak Endang tadi Pak ya, Masya Allah. Apa judulnya Pak? Ini agak berat nih kayaknya judulnya nih. Waduh, Masya Allah. Judulnya tema pembentukan pribadi muslim dan proses membangun kejayaan Islam. Subhanallah. 2 poin ya. Pembentukan pribadi muslim. Kalau saya melihat ya, pembentukan pribadi muslim itu mungkin dua model. Yang pertama dari kecil. Ya Pak ya. Yang kedua sudah gede atau sudah dewasa gitu, tapi belum terbentuk-bentuk juga gitu dia. Gitu ya kan? Itu yang saya lihat. Kalau dari kecil mungkin itu sudah biasa. Artinya ya tidak terlalu banyak halangan gitu. Kalau kita sudah membentuk ya dari kecil itu ya insya Allah berjalan dengan izin Allah dengan mudah gitu loh Pak ya. Ya seperti para ulama di zaman dahulu gitu kan, bagaimana misalnya Imam Suyuti, bagaimana Imam Nawawi dengan bapaknya, menjaga makanan gitu ya. Ya, saya teringat gitu kan, Imam Nawawi itu beliau punya kebiasaan, beliau itu tidak mau menerima makanan kecuali dari bapaknya Pak. Khawatir sekali gitu loh kalau dari makanan itu dapat dari orang lain gitu loh. Ya takut enggak segala macam, itu contoh. Kemudian Imam Suyuti rahimahullah gitu, beliau di waktu kecil ya suka diajak oleh bapaknya menghadiri majelis siapa? Ibnu Hajar Al-Asqalani ya. Itu di Mesir, di Kairo gitu ya. Bagaimana Imam Suyuti, udah ikut sini kata bapaknya gitu kan, ngaji sana ke Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ya keinginan bapaknya itu apa? Semoga ya Allah
anakku ini bisa pula seperti Ibnu Hajar Al-Asqalani, Al-Imam, ketika itu beliau jadi imam, jadi khotib di Masjid Al-Azhar yang ada sekarang ya, di kota Kairo itu. Di sanalah beliau gitu. Dibawa saja oleh bapaknya. Untuk apa? Untuk mencari keberkahan, punya harapan-harapan kecil. Tapi ternyata apa? Harapan bapaknya itu melebihi dari apa yang apa? Ya, diberi oleh Allah lebih gitu loh. Ya, bagaimana ya Imam Suyuti itu ya, keberkahan dan doa dari bapaknya, subhanallah ya. Saya kalau mungkin kita ya yang belum pernah mendengar ya, sekilas tentang Imam Suyuti itu ya, Imam Suyuti itu termasuk Pak ya salah seorang ulama dalam sejarah Islam yang paling banyak nulis Pak. Ilmunya itu wah gitu kan. Bahkan ada komentar dan banyak komentar dari para ulama gitu kan. Tidak ada bidang ilmu yang tidak dia baca Pak gitu. Yang tidak dia ketahui. Ini bukan masalah Islam saja gitu kan. Masalah sejarah, masalah ini, masalah diberi oleh Allah Subhanahu wa taala gitu kan, ilmu yang berkah dan bermanfaat. Itu kalau memang kita mendidik atau membentuk dari kecil. Artinya apa? Kalau memang sudah diusahakan gitu ya, kalau dari kecil biiznillah gitu, dengan izin Allah itu akan mudah. Nah, yang perlu kita sampaikan hari ini itu Pak, yaitu tentang pembentukan sudah dewasa. Artinya apa? Kita sudah besar ya, sudah remaja atau sudah dewasa gitu. Dia termasuk saya lah, subhanallah. Perlu untuk disadarkan lagi gitu Pak ya, memang begitu. Tetapi ya sudah dewasa, sudah besar gitu. Tapi kenapa gitu kan pribadi yang Islami itu terkadang gitu kan belum hadir dalam jiwa kita. Saya yakin kalau bapak-bapak dan ibu-ibu yang ada di majelis ini ya subhanallah soleh-soleha semua insyaallah gitu kan. Iya. Tetapi ini setidaknya menjadi pengingat bagi kita gitu, menjadi pengingat bagi kita. Kita membahas ini bukan untuk menyinggung siapa-siapa, sungguh tidak ya. Setidaknya saya yang ngomong ini menjadi ya diingatkan dengan apa yang saya sampaikan. Jadi kalau untuk membentuk ya pribadi ya yang sudah besar tetapi kok belum ada gitu Pak ya, istilahnya pribadi yang Islami atau kemudian, nah saya lebih condong kepada istilah ini Pak. Kalau untuk bagi kita yang sudah dewasa gitu kan, kemudian untuk membentuk pribadi yang Islami itu sebenarnya identik dengan keinsafan sebenarnya. Nah, gitulah. Sudah besar, sudah dewasa gitu kan, tapi kok belum juga perhatian dengan urusan agama gitu loh. Itu sebenarnya identik dengan sebuah keinsafan. Dan kalau kita bicara tentang keinsafan ya pastilah itu bergandengan dengan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Tentang keinsafan ini saya ingin memulai ya dengan sebuah firman Allah yang semua kita mungkin sudah hafal doa di dalam ini gitu kan, yaitu apa? Falamma balagha ashuddahu wa balagha 40 sanatan qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Ini petikan ayat ini banyak hikmah yang kalau kita itu Pak, yang kalau kita ingin sampaikan. Yang pertama ya, seorang hamba itu kata Allah Subhanahu wa taala, falamma balagha ashuddahu wa balagha 40 sana. Ya. Seorang hamba itu kalau sudah dewasa di sini ya sudah gede gitu kan. Terkhusus kata Allah Subhanahu wa taala wa balagha 40 sana. Sudah diberi oleh Allah umur 40 tahun. Nah, gitu loh Pak ya. Balagha 40 sanah qala, dia berdoa kepada Allah. Ini sebuah keinsafan yang diberi isyarat oleh Allah Subhanahu wa taala. Biasanya apa? Orang kalau sudah diberi oleh Allah umur 40 tahun, ya biasanya keinsafan itu mulai hadir, Pak.
senakal-nakal orang gitu kan, sejahat-jahat orang gitu kan, sekasar-kasarnya hamba gitu kan, kalau sudah diberi oleh Allah umur 40 tahun itu biasanya sudah mulai gitu loh Pak. Saya kok begini, saya kok begini. Itu yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi standarnya berapa Pak? Ya, 40 tahun. Qala, dia berkata gitu kan. Qala rabbi auzi'ni. Baru dia berkata apa? Ya Allah, karuniakan hamba, ilhamkan kepada hamba auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya, untuk mensyukuri nikmatmu kepadaku ya Allah. Berarti apa itu Pak? Sebuah keinsafan kan? Yang selama ini mungkin bebas gitu kan, terima sebuah nikmat Allah semuanya tanpa bersyukur. Tetapi kalau sudah dewasa, sudah diberi umur 40 tahun, biasanya kata Allah Subhanahu wa taala dia mulai gitu Pak. Ya Allah, karuniakan hamba ya kekuatan untuk mensyukuri nikmat-nikmatmu yang telah engkau berikan kepadaku wa ala walidayya gitu Pak ya, dan kepada kedua orang tuaku ya, wa an a'mala solihan tarda, dan karuniakan kepada hamba kekuatan juga ya Allah agar hamba mampu untuk beramal soleh yang engkau ridhoi ya. Ini ayat ini ada dalam surat Al-Ahqaf ya, silakan cek nanti. Wa an a'mala solihan tarda. Terus apa kata dia? Wa aslih li fi dzurriyyati. Ya Allah, perbaiki keturunanku ya Allah. Solehkan keturunanku. Dia berdoa begitu Pak. Seorang hamba ini ya sudah nyampe 40 tahun tadi. Wa aslih li fi dzurriyyati. Perbaiki keturunanku ya Allah. Solehkan keturunanku ya Allah. Terus apa? Inni tubtu ilaika. Ini dia Pak. Ya. Bapak Ibu, inni tubtu ilaika. Dia berdoa lagi apa? Ya Allah, sesungguhnya hamba bertaubat kepadamu. Itu ciri-ciri Pak ya, apa ya? Standar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Dan sesungguhnya aku termasuk hamba-hamba yang muslimin atau hamba-hamba yang berserah diri. Contoh juga dalam ayat tadi apa? Ada kata-kata dia mendoakan, dia mau mensyukuri juga terhadap nikmat Allah yang telah diberikan Allah kepada kedua orang tuanya juga. Ya, di sini kita bisa petik juga pelajaran bahwa ya orang biasanya senakal-nakalnya anak ya, kalau sudah nyampe 40 tahun itu biasanya dia mulai itu Pak. Aduh, kapan saya untuk berbakti kepada kedua orang tua saya? Itu dia. Kalau sudah nyampe 40 tahun itu biasanya itu ya, timbul kesadaran, ya Allah selama ini saya masih kurang bersyukur, kurang berterima kasih kepada kedua orang tua kita. Kepada kedua orang tua saya misalnya gitu kan. Makna lainnya juga, nah bisa kita pahami juga, kalau sudah umur 40 tahun lebih masih belum mau berbakti kepada kedua orang tua, itu bahaya. Gitu loh Pak. Berarti apa? Ditakutkan ya, hati itu sudah keras ya. Tidak ada kesadaran, keinsafan untuk berbakti ya, memuliakan kedua orang tua. Itu ya firman Allah yang pertama yang bisa kita petik, yaitu apa? Sebuah keinsafan untuk membentuk diri. Ya. Jadi apa sebenarnya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena tadi sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala batas umur ya. Batas umur ya arba'ina sana itu kalau bisa kita istilahkan umur kematangan pribadi ya, gitu dia ya. Ya sesuailah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah diangkat menjadi nabi umur berapa, Pak? 40. Nah, mungkin itu rahasianya ya. Karena umur 40 itu bagaimanapun ya biasanya hamba itu sudah hadiah matang ya, baik secara pribadi ya, baik secara finansial, baik secara akhlak, baik secara kesolehan. Itu yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau sudah nyampe 40 tahun masih berleha-leha, masih tidak senang untuk majelis ilmu, belum ada senang dalam hati itu mendengarkan ayat-ayat Allah, belum ada kegembiraan dalam hati itu kalau mendengarkan nasihat-nasihat Nabi. Nah ini perlu apa Pak? Dipertanyakan, ada apa gitu dia Pak.
Subhanallah. Ya, semoga kita tidak termasuk dari hamba-hamba yang belum sadar sudah diberi umur 40 tahun. Ya, jadi poin yang pertamanya apa? 40 tahun. Tetapi ada yang menarik juga gitu ya dalam ayat gitu ya, seperti dalam surat Fatir Allah sampaikan tentang peringatan, sebuah keinsafan itu ya. Qala Allah Ta'ala, "Awalam nu'ammirkum ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير." Awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkara wa ja'akumun nadhir, kata Allah. Tetapi ya firman ini memang diturunkan kepada hamba-hamba yang belum beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi bisa untuk kita orang-orang yang beriman yang belum sadar juga itu kan. Awalam nu'ammirkum, ya. Bukankah kami, ya, tidakkah kami telah memberi kamu umur yang panjang? Itu dia, Pak. Awalam nu'ammirkum, ya, kata Allah Subhanahu wa taala, wahai hambaku, ya, tidakkah kami telah memberi kamu, ya, umur yang panjang? Ma yatadakkaru fihi man tadakkara, yang mana di dalam umur tersebut, ya, banyak hamba yang mengambil pelajaran, ya. Ada yang taat gitu kan. Kenapa kamu tidak mengambil pelajaran dari apa-apa yang telah kami berikan dari umur yang panjang tersebut gitu kan? Kenapa masih belum sadar-sadar juga gitu kan? Ya tadakkaru fihi man tadakkara wa ja'akumun nadhir, dan telah datang kepada kamu an-nadhir. Nadhir ini Bapak Ibu, ya, maknanya dalam tafsir kalau kita baca banyak tafsir gitu kan, kita akan menemukan 3 makna nadhir. Dan telah datang kepada kamu nadhir, seorang yang memberi peringatan. Siapa maknanya itu? Para rasul, terutama Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Bagi orang-orang yang belum beriman, atau bagi kita-kita ini yang belum sadar juga gitu kan, betapa banyak nasihat Nabi yang telah disampaikan. Kenapa gitu kan? Masih belum sadar juga. Wa ja'akumun nadhir, dan telah datang kepada kamu, ya, nasihat-nasihat Nabi, ya, perkataan-perkataan Nabi, pesan-pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, dan telah datang kepada kamu seorang yang memberi peringatan, yaitu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Makna yang pertama nadhir ini apa? Muhammad. Yang kedua dikatakan dalam tafsir Al-Qur'an sebagai penyampai yang menyampaikan informasi kebenaran semuanya. Yang ketiga ini menarik, Pak. Makna nadhir di situ waja'akumun nadhir. Nadhir itu maknanya uban, Pak. Asyaib dalam tafsir, ya. Itu menurut siapa? Sahabat Ikrimah, kemudian Sufyan bin Uyainah dan Waqi', ya. Qala, makna nadhir di situ adalah uban. Nah, bapak-bapak silakan cek gitu kan. Ada yang sudah beruban belum sini, Pak? Kayaknya masih muda-muda ini, Pak. Gitu dia, ya. Iya, asyaib maknanya adalah asyaib, ya. Ternyata uban itu, iya, selain dia cahaya bagi orang yang beriman, ya, sebuah kemuliaan bagi orang-orang yang taat kepada Allah, ya. Dia beruban dia taat kepada Allah sampai dia beruban, sampai putih. Tapi alhamdulillah selalu dalam ketaatan. Itu sebuah kemuliaan, cahaya, ya. Tetapi ada pelajaran lain, ya. Asyaib itu, ya, sebagai peringatan, an-nadhir, ya. Dikatakan asyaibu nadhirul maut. Dalam tafsir, Pak, apa, Pak? Syaib itu adalah uban, nadhirul maut. Itu adalah apa? Peringatan, ya, untuk apa? Untuk sebuah kematian, ya. Kemudian dalam sebuah asar, ma min sya'ratin tabidu illa qalat li ukhtiha, ya, ista'iddi faqad qarubal maut. Itu dalam sebuah al-asar, ya. Ma min sya'ratin tabidu illa qalat li ukhtiha ista'iddi faqad qarubal maut, ya. Tidaklah, ya, ada tumbuh satu rambut yang sudah memutih. Itu bahasanya dalam tafsir, Pak. Satu rambut yang sudah memutih itu apa artinya, Pak?
Ya, uban kalau bahasa kitanya, ya kan, satu rambut yang sudah memutih, kecuali ya rambut yang memutih itu dia berkata kepada siapanya? Li ukhtiha. Orang yang memiliki rambut putih itu dia berkata, "Ista'iddi, siap-siaplah Tuan. Faqad qarubal maut." Ya, maut sudah mendekat. Ya, subhanallah. Nadhir, peringatan Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, pertanyaan tadi kita sudah poin yang pertama perkara 40 tahun. Nah, sekarang kita sudah pada lewat atau belum, Pak? Hah? Kayaknya masih di bawah 40 nih kayaknya nih, Pak. Subhanallah. Pak Haji, Masya Allah, mulia sekali Pak Haji ya. Barakallah Pak Haji ya. Iya, Masya Allah. Orang tua kami gitu kan, ya, yang diberi umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala tetapi berada dalam ketaatan. Bersyukurlah ya Allah. Ya, sebuah kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Dalam sebuah hadis ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, tadi kita menyampaikan tentang 40 tahun. Kemudian tentang umur umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? A'maru ummati ma baina sittina ila sab'in, ya kan? Umur umatku, ya, itu di antara apa kata Nabi? Ma baina sittina ila sab'in, ya. Yaitu di antara apa? Di antara 60 tahun dan sampai 70 tahun. Wa aqalluhum man yujawwidu dalika, dan sangat sedikit kata Nabi orang yang bisa melewati 70 tahun. Tapi kalau ada yang diberi umur 70 tahun lebih, ya Allah, bersyukur sekali ya. Itu apa? Kasih sayang Allah ya kepada kita, kepada hamba-hamba yang diberi umur panjang ya. Makanya dalam Islam itu ya ada kalau apa? Orang yang tua ya itu dihargai, perlu dihargai dalam Islam itu bukan hanya dari sisi keilmuannya, Pak. Itu dia. Dalam Islam itu seorang yang tua yang sudah berumur ya itu seolah-olah wajib untuk dihargai, tetapi bukan hanya dari sisi keilmuan. Artinya apa? Sekalipun dia tidak berilmu gitu kan, tapi dia diberi umur panjang oleh Allah, tapi dia taat, dia tidak selalu berada dalam ketaatan kepada Allah. Orang hamba yang begini harus untuk dimuliakan dan dihargai dan dimuliakan oleh kita, dihormati oleh kita. Kenapa? Ya, karena Allah sangat sayang kepada dia. Kita pun harus menyayangi dia. Kenapa? Ya, diberi ya, umur yang panjang dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkara wa ja'akumun nadhir. Jadi kita sudah dapatkan waja'akumun nadhir, dan telah datang kepada kalian peringatan, apa istilahnya, yang memberi peringatan. Maknanya 3, Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua maknanya apa? Al-Quran sebagai pemberi ya berita kebenaran. Yang ketiga maknanya apa, Pak? Syaibun, Pak. Syaibun itu adalah uban. Kalau sudah begini, sudah ada tanda-tanda begini, sudahkah timbul keinsafan dalam diri kita untuk memperhatikan amal ibadah saya bagaimana, gitu loh Pak ya. Ya, kemudian muamalah saya dengan teman-teman, dengan saudara, dengan famili bagaimana? Ya, semestinya pertanyaan-pertanyaan begini selalu timbul dalam hati kita, Pak. Ya, karena ya itu salah satu ciri dari apa? Dari keinsafan itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau belum juga diberikan keinsafan, nah, maka perlulah kita untuk ya saling menasihati gitu kan, saling untuk mengingatkan. Jadi, setelah hadirnya keinsafan, yang penting itu Pak, bagaimana itu kan? Bagaimana untuk menghadirkan keinsafan itu? Itu dia masalahnya, gitu kan? Ini jadi bahasan kita hari ini itu memang lebih fokus kepada pembentukan pribadi yang Islami itu ketika sudah besar.
Itu hal yang penting kalau menurut kami, bukan yang dari kecil. Kalau dari kecil sudah wajar saja ya, dengan izin Allah akan mudah. Tapi kalau yang sudah dari besar ini gitu kan, sudah lama menjadi muslim ya, tetapi keinsafan berislam itu belum hadir. Nah, ini pertanyaannya ya. Jadi keinsafan atau hidayah. Terus bagaimana ya cara untuk menghadirkan keinsafan atau mengejar hidayah Allah Subhanahu wa taala? Ada bahasan dalam Al-Qur'an ya. Kita mungkin ya sering mendengarkan, yang sudah biasa kita dengarkan, hidayah itu hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa gitu kan. Tidak ada yang bisa memberi hidayah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Iya memang, tetapi perlu diingat loh Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Ternyata hidayah itu bukan hanya satu saja dari Allah Subhanahu wa taala ya. Ada hidayah yang kedua, yaitu apa? Hidayah yang harus kita kejar, kita yang menjemput. Artinya apa? Yang pertama, iya memang hidayah dari Allah itu disebut dengan hidayah taufik namanya. Tetapi ada hidayah yang kedua, yaitu hidayatul irsyad. Irsyad ini adalah jalan hidayah yang telah ditunjukkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nah, memang iya semuanya memang dari Allah Subhanahu wa taala, tetapi ingat ya gitu kan, untuk mendapat hidayah tersebut tentu kita di antaranya ya sudah pasti kita berharap hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, tetapi yang kedua itu hidayah itu, sebuah keinsafan itu bisa didapatkan dengan izin Allah dengan apa, Pak? Dengan mendekati arahan-arahan Nabi gitu loh. Menempuh jalan yang ditunjuki oleh Nabi. Itu hidayatul irsyad ya. Lakukanlah ini kata Nabi. Bergaulah dengan orang-orang yang soleh. Itu kata Nabi misalnya gitu kan. Hadirilah majelis-majelis ilmu. Nah, itu ya. Insya Allah Bapak Ibu, kalau kita melakukan ini gitu kan, Allah akan berikan sebuah keinsafan dalam hati kita. Jadi hidayatul irsyad. Dalilnya bagaimana? Ya. Kalau dalil yang pertama, hidayah itu memang hanya dari Allah Subhanahu wa taala, seperti dalam surat Al-Qasas ya kan, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat berharap ya pamannya Abu Thalib untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, langsung dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Wahai Muhammad, sesungguhnya kamu itu tidak bisa untuk memberi hidayah sekalipun kepada orang man ahbabta, sekalipun kepada orang yang kamu sayangi dan cintai sekali. Fa innallaha walakinallaha yahdi man yasha, dan ketahuilah bahwa Allah ya, hanya Allah lah yang memberi hidayah kepada orang-orang yang dikehendakinya. Ini memang dalil permanen bahwa hidayah itu hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Terus tapi ada loh dalam Al-Qur'an ya, Allah mengatakan wa innaka latahdi ila siratil mustaqim. Nah, apa kata Allah? Wa innaka wahai Muhammad. Ini loh Pak. Wa innaka latahdi ila siratil mustaqim. Sesungguhnya wahai engkau wahai Muhammad latahdi ila siratil mustaqim ya, yang menunjuki orang-orang atau yang memberi hidayah ya, menjadi jalan hidayah kepada seluruh umat manusia, ila siratil mustaqim, siratillahi alladzi gitu ya Pak ya, kepada jalan yang lurus, jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti apa? Dalam ayat ini dikatakan apa? Muhammadun. Gitu loh. Wa innaka latahdi, sesungguhnya engkau wahai Muhammad. Dari sini ya para ulama memahami, iya memang hidayah itu bisa dikelompokkan menjadi dua kelompok. Yang pertama adalah hidayatut taufik, itu memang semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua ini juga dari Allah Subhanahu wa taala, tetapi dengan penjelasan atau hidayatul bayan namanya gitu kan. Ya, penjelasan dari Nabi. Nah, dengan penjelasan dan nasihat dari Nabi itu ya dapat hidayahlah ya manusia, mendapat arahan. Nah, dengan begitulah insya Allah hadir keinsafan dalam hatinya. Setelah hadirnya keinsafan ini kaum muslimin, barulah insya Allah dengan mudah sekali untuk membentuk pribadi yang islami yang kita inginkan itu ya. Tapi kalau keinsafan itu belum hadir, subhanallah, mau dipaksain, mau diapain Bapak Ibu gitu kan, sholat gitu kan, sholat kata bapaknya kepada anaknya, ya gimana? Pak, saya belum insaf Pak katanya kan. Jadi repot ya, memang
Jadi sebaiknya sih memang kita fokus kepada poin-poin yang inti keinsafan, kemudian dia sangat erat dengan hidayah. Kalau sudah hadir ini dalam hati seorang hamba, insya Allah pembentukan itu akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tadi bagaimana kita harus bagaimana cara menghadirkan keinsafan? Nah, mungkin saya ingin menyampaikan dengan dua model, dengan 2 poin saja. Dan 2 poin ini juga sangat cocok dengan pembentukan pribadi Islami yang dimulai dari masa kecil tadi. Sama saja sebenarnya, tapi intinya memang sebuah keinsafan dan hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana cara untuk menghadirkan keinsafan atau meraih hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala? Yang pertama yaitu kita harus dan bermohon atau berusaha untuk selalu berada dalam lingkungan-lingkungan yang baik, karena lingkungan itu sangat berpengaruh kepada diri dan hati kita. Yang kedua adalah berusaha selalu untuk bergaul dengan orang-orang yang soleh. Yang lainnya mungkin baca Al-Quran dan cari ilmu yang lain mungkin kita bisa pahami sudah kita ketahui lah semuanya. Tapi 2 poin ini yang penting kalau menurut kami selalu bergaul dengan orang-orang yang soleh dan selalu berusaha untuk berada di lingkungan-lingkungan yang baik atau bi'ah al-hasanah. Bergaul dengan orang-orang yang soleh itu ternyata sudah ada perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala, seperti dalam Al-Quran surat Al-Kahfi wasbir nafsaka ma'al ladina yad'una rabbahum itu sabarkan dirimu atau paksakan dirimu untuk selalu bergaul dengan orang-orang yang mereka itu selalu berdoa kepada Allah pagi dan petang mengharapkan ridho Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya apa? Sabarkan diri kita untuk selalu mencari teman-teman yang baik dalam hidup ini, gitu kan? Mencari sahabat-sahabat yang baik, karena itu sangat besar manfaat dan pengaruhnya bagi kita. Itu perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang bahwa kalau kita dalam hidup ini punya teman yang baik, punya sahabat yang soleh, itu menjadi kebaikan dan manfaat bagi kita. Banyak sekali hadis, di antaranya hadis dari Anas bin Malik qala jaa rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Suatu hari kata sahabat Anas bin Malik, jaa rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala mata as-saa'ah. Faqala Rasul sallallahu alaihi wasallam madza a'datta lis-saa'ah, gitu kan. Suatu hari ada seorang laki-laki datang kepada Nabi SAW, dan dia bertanya, wahai Rasul, kapan kiamat itu datang? Ini nanya kiamat, Pak, gitu kan? Lalu Nabi bertanya, kok nanya kiamat? Apa yang sudah anda siapkan untuk menghadapi kiamat itu? Kata Nabi, madza a'datta laha, gitu kan? Apa yang sudah kamu siapkan untuk menghadapi kiamat? Qala, dia dengan berani menjawab, Pak, hubbullahi wa rasulihi, katanya kan. Saya siap untuk menghadapi kiamat dengan apa? Dengan cinta Allah dan Rasulnya. Nah, cinta Rasul inilah bisa kita kelompokkan dengan apa? Kita punya punya sahabat yang baik dalam hidup ini. Teman-teman yang soleh. Hubbullahi wa rasuluhu. Hubbullahi wa rasulihi. Saya menghadapi kiamat itu, wahai Rasul, dengan apa? Dengan cinta Allah dan Rasulnya saja. Lalu Nabi menjawab, meneruskan jawaban beliau, innaka ma'aman ahbabta. Wahai Tuhan, wahai sahabatku, kata Nabi SAW, sesungguhnya di akhirat nanti kamu itu bersama orang-orang yang kamu cintai selama di dunia. Orang-orang yang kamu bergaul selama di dunia ini. Kalau kita bergaul dengan orang-orang yang soleh, insya Allah kita bersama dengan orang-orang yang soleh. Orang-orang yang soleh itu kalau dalam Al-Quran, dalam hadis, di mana tempatnya kaum muslimin, kaum muslimah, kita sudah tahu. Insya Allah, kalau kita bersama dengan orang-orang yang baik di dunia ini, insya Allah di akhirat kita ma'aman ahbabta. Nah, ketika itu sahabat Anas ini, apa kata?
Fafarihna, ya. Fafarihna, kami gembira sekali. Yang mana kegembiraan kami itu yaitu setelah masuk Islam, ya, setelah dengan apa kita dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala al-Islam, kami gembira. Yang kedua, kami gembira itu apa? Dengan perkataan Nabi ini, ya, innaka ma'aman ahbabta. Kamu di akhirat nanti itu bersama dengan orang-orang yang kamu cintai, ya. Lalu kata beliau, ya, wa ana uhibbullah wa rasulahu. Alhamdulillah, kata sahabat Anas, karena mendengar perkataan Nabi itu saya senang sekali gitu kan. Kami para sahabat senang sekali gitu kan. Karena aku terutama, ya, sungguh mencintai Allah dan Rasulnya. Terus kata dia, wa Abu Bakar wa Umar gitu kan. Dan aku cinta kepada Abu Bakar dan Umar, ya, kepada orang-orang yang soleh yang ada semua, ya, di masa beliau. Wa arju an akuna ma'ahum, dan aku berharap di akhirat nanti aku bersama-sama dengan mereka. Wa illam a'mal bi a'malihim, sekalipun aku, ya, tidak beramal seperti amal-amal mereka. Artinya apa? Ya, barangkali gitu kan, amalku ini tidak selevel dengan amal-amal mereka, tapi aku berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, karena aku cinta kepada mereka selama di dunia ini, aku akan dikumpulkan dengan mereka di surga oleh Allah Subhanahu wa taala bersama dengan orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu sebagai bukti bahwa bagaimana, ya, kita diperintahkan dalam agama ini untuk mencari, ya, lingkungan yang baik dalam hidup, kemudian mencari mempertahankan sahabat-sahabat yang soleh dalam hidup ini, karena itu akan bermanfaat bagi kita kaum muslimin rahimakumullah dan kaum muslimah rahimakumullah. Mungkin cukup itu dulu, ya. Silakan, ya, bagi yang mau bertanya. Ada beberapa poin lagi yang ingin saya sampaikan, tapi insya Allah semoga dalam pertanyaan nanti bisa kita akan kembangkan gitu. Silakan Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Pak, Masya Allah, barakallah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam pembentukan karakter Islam dalam diri kita, ya, apakah harus terima hidayah atau menjemput hidayah? Ya. Karena kan dalam pribadi kita terkadang ada konflik dalam arti memaksa untuk menjemput tauhid, ya, tetapi bertentangan dengan diri sendiri dengan rasa kemalasan. Oh, ya, rasa-rasa itu Pak, ya, Masya Allah. Dengan rasa yang futur itu loh. Ya, futur down. Ya, Masya Allah. Nah, ini kita mengolahnya seperti apa ya? Ya, Masya Allah. Pertanyaan sangat bagus sekali gitu kan. Antara hidayah antara menunggu hidayah dan menjemput hidayah, ya, kita bisa sampaikan yang banyak dipakai itu Pak, yang banyak terjadi itu adalah menjemput hidayah. Makanya sebaiknya kita jangan menunggu hidayah, ya kan, tapi jemputlah hidayah, carilah hidayah itu. Kenapa harus dicari? Kenapa harus dijemput? Karena dia sudah ada sebenarnya gitu kan. Ya, sekalipun memang, ya, menjemput hidayah pun juga tergantung dengan apa tadi Pak? Menunggu hidayah sebenarnya, ya. Artinya apa? Menunggu atau menjemput semuanya memang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang yang banyak terjadi, yang banyak dianjurkan oleh Nabi itu apa? Menjemput hidayah gitu kan. Wa ja'akumun nadhir gitu kan. Nabi itu telah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah Nabi ada para sahabat yang meneruskan. Setelah para sahabat ada para tabi'in. Semuanya berlanjut sampai kita sekarang gitu kan. Makanya nggak layak kalau ada orang yang hidup zaman sekarang, saya belum insaf, belum taat kepada Allah gitu kan. Ya mungkin ya karena masih banyak gitu apa-apa. Ya sebenarnya apa Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Ya memang perjuangan untuk melawan tadi Pak. Betul Pak. Ya, melawan rasa futur, melawan kemalasan, ya. Jadi yang bisa kita sampaikan yang banyak terjadi, yang banyak dianjurkan itu adalah menjemput hidayah. Ya gitu kan? Wa innaka latahdi ila siratil mustaqim, karena sudah ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang akan menjadi apa? Ya, pedoman, ya.
bagi kita umat muslim, ya. Orang Islam itu sudah sewajarnya untuk menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai pedoman hidup, ya, suri tauladan yang baik. Nah, setelah itu barulah itu Pak Haji bagaimana ya melawan tadi. Memang inilah perjuangan yang dimaksudkan oleh Nabi itu jihadul akbar. Iya, banyak malasnya, banyak downnya, atau juga ya perjuangan melawan gengsi terkadang itu kan. Gengsi untuk mencari ilmu sebenarnya. Ya apa? Gengsi untuk ya duduk gitu kan, duduk di masjid. Nah, ini sebenarnya perjuangan bagi setiap hamba gitu kan. Karena gengsi itulah barangkali itulah yang diinginkan oleh syaitan gitu kan. Perjuangkan ini kata setan agar kamu ya begini. Tapi sebenarnya itu adalah merugikan kita gitu kan. Kenapa kita tidak untuk apa? Ya tunduk gitu kan, senang gitu kan, merendahkan hati untuk menghadiri majelis-majelis ilmu ya, dan lain-lain. Itu Pak Haji. Ya, sekian. Ya Pak, Masya Allah, barakallah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, subhanallah. Itu yang membuat umat Islam ini agak susah ya, karena beribadah 5 kali dalam sehari ke tempat ibadah. Yang saya agak kasihan mungkin ya dengan orang yang belum tahu tadi itu hidayah atau Keinsafan Pak ya. Masya Allah. ada masuk Islam itu susah. Itu dalam artian mendapat rahmat dari Allah itu susah untuk menjadi orang Islam. Subhanallah. Saya melihat yang tidak melakukan ibadah dengan baik, orang Islam ini kok menyia-nyiakan keislamannya ya. Dan artian mendengar azan itu angka gitu. Tidak. Padahal orang-orang kafir itu istiqomah dan kekafiran itu dia giat sekali gitu. Ya, Masya Allah. Kita yang udah dirahmati oleh Allah tidak memanfaatkan itu. Ya. Apa dari konsep untuk mengajak misalkan agar kita untuk itu tadi rajin minimal untuk sholat wajib itu ya perlu kita pertahankan itu. Ya, Masya Allah. Ya triknya sederhana sih kalau menurut kami gitu kan, ya kita saling apa itu aja Pak, watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Ya kita saling menasihati, kita saling mengingatkan ya, kemudian ya tentu dengan cara ya sebelum mengingatkan dan menasihati gitu kan, ya tentu kita harus ta'liful qulub dulu gitu ya. Ta'liful qulub ya, sebelum untuk menyampaikan tentulah kita berusaha untuk pendekatan dulu. Itu trik yang banyak ya disampaikan oleh para ulama, yaitu trik dalam berdakwah gitu kan. Sebelum kita menyampaikan ta'rif gitu kan, kita dianjurkan untuk ta'lif dulu ya, penyatuan hati. Nah setelah hati itu disatukan, barulah kita ta'rif. Ta'rif itu barulah menyampaikan ini Islam ini ya. Jadi itu cara sederhananya. Artinya apa? Bergaul dengan baik dahulu dengan sesama, kemudian setelah itu barulah kita watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Semoga dengan cara begitu gitu kan, apa yang kita inginkan itu ya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pesan dan nasihat yang kita sampaikan itu ya diterima oleh orang-orang yang kita sampaikan kepada mereka. Itu aja sih Pak, insyaallah mudah-mudahan. Tapi yang jelas selain kita berusaha, ya kita juga selalu meyakini bahwa hidayah itu hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Segiat apapun kita berjuang, jangan terlalu bergantung dengan apa yang kita perjuangkan gitu kan. Kalau memang belum diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala mendapatkan hidayah, jangan sekali-sekali kita merasa istilahnya ya kayak percuma, tidak ya. Yang berdakwah itu tidak ada istilah percuma ya. Kita nih, saya pribadi ya terutama gitu, berkoar gitu kan, alhamdulillah gitu kan. Iya ya, yang taat kepada Allah ya dengan penyampaian ini ya syukur alhamdulillah gitu kan. Yang merasa tersentuh dengan pesan-pesan Nabi yang saya sampaikan ya,
Ya, sebenarnya itu bukanlah pesan saya, itu pesan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita ini hanya penerus saja. Ya, syukur alhamdulillah kalau ada yang terinsafkan. Tapi kalau ada yang belum, apakah saya harus berhenti untuk menyampaikan? Sungguhlah tidak, gitu kan? Kalau kita tahu ya kaidah-kaidah dalam Al-Quran para Rasul itu, wa ma amana ma'ahu illa qalil, gitu kan dalam Allah. Seperti siapa? Nabi Nuh, ya. Sebanyak itu kaumnya berdakwah ratusan tahun. Wa ma amana ma'ahu illa qalil. Kata Allah, enggak ada yang beriman kepada Nuh itu kecuali gini-gini, Pak. Apa istilahnya? Qalil itu sedikit sekali gitulah. Secuil-cuil orang aja. Ya, mungkin 5 orang atau berapa begitu. Berdakwah ratusan tahun. Ini enggak. Kita berdakwah ya, saya ini ya aktif berdakwah itu yang saya rasakan ya paling baru tamat S3 kemarin gitu kan. Sebelum itu belajar terus ya, paling berapa ini gitu kan dibanding Nabi Nuh ratusan tahun berdakwah yang beriman kepada sedikit sekali ya. Semestinya kita harus mengambil pelajaran dari apa-apa yang telah dicontohkan oleh para nabi dan rasul, terutama apa yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu Pak Diki, Masya Allah, barakallah. Dua. Jangan berat-berat Pak ya pertanyaannya. Waduh, repot juga. Amin ya Allah, amin ya Allah, barakallah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sangat bagus pertanyaan ya. Meninggalkan sholat berjamaah, apakah sudah keluar dari Islam? Jawaban sederhananya, permasalahan sholat berjamaah terutama bagi laki-laki itu kalau kita bawa ke dalam fikih ya, kita harus mengakui bahwa ada pendapat ulama yang mengatakan sholat berjamaah itu wajib. Ada yang mengatakan sunnatun muakkadatun. Itu ya. Itu kesimpulannya Pak. Jadi kalau saya pribadi saya tidak setuju ya terhadap pendapat ya yang mengatakan ya bahwa kalau seorang muslim ya meninggalkan sholat berjamaah itu dia dia sampai keluar dari Islam. Tidaklah gitu kan. Paling kuat ya hukumnya adalah wajib, yaitu itu pun para ulama yang mengambil dalil-dalil dari hadis Nabi yang agak keras. Iya, Nabi ketika Nabi sholat kemudian Nabi minta gantikan ya, kemudian beliau pergi ngecek ya kepada orang-orang yang tidak sholat ke masjid gitu kan. Aku akan beliau pergi itu dengan sebagian para sahabat yang membawa kayu ya, seikat kayu ya, seikat atau segunung lah kalau bahasa kitanya gitu kan. Kayu, aku akan bakar rumah-rumah orang yang tidak sholat berjamaah. Itu dalil yang terkenal. Artinya apa? Memang ya dari sini ya para ulama mengatakan hukumnya wajib. Ya. Tapi perlu diakui dalam fikih banyak juga ulama yang mengatakan itu adalah sunnah muakkad. Ya sebenarnya perbedaan pendapat ini ya memang ya menjadi rahmat juga bagi kita gitu kan. Kalau tidak ada ulama yang berpendapat sunnah muakkad tentu wajib semua. Kalau wajib itu Pak memang, nah saya pribadi kalau untuk wajib ya itu sebaiknya kita terapkan untuk pribadi kita. Itu bagus untuk kedisiplinan diri ya. Tapi kalau untuk orang lain ya saya lebih setuju untuk mempraktekkan hukumnya adalah sunnah muakkad ya. Artinya apa? Diusahakan ya sholat berjamaah lah. Tapi kalau memang ada keperluan ya istilahnya hambatan-hambatan, insya Allah gitu kan. Tidak ada tidak sampai berdosalah untuk meninggalkan sholat berjamaah. Artinya apa? Ya kita menganggap ya saya kurang gitu kan. Saya agak lalai sedikit. Itu sih kalau jawaban dari saya. Oke Pak, Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya Pak. Iya, Masya Allah. Bismillah. Nah ini kan kondisi sekarang kan pengaruh juga kan lebih banyak. Nah batasan-batasan untuk memaksakan anak sampai di mana? Kalau kan dulu kan setiap rumah tuh pasti ada rotan. Iya. Nah sekarang ini kan nggak bisa. Saya
saya mukul anaknya, anak-anak saya protes. Terus saya dipukul gitu. Nah, terus soal-soalnya wajib-wajib. Iya, iya. Nah, sampai bapak gimana yang harus kita lakukan sebagai bapak. Iya. Yang paling berat kan kita punya anak dari sana. Iya, iya betul Pak, Masya Allah. Iya. Bisa dicari, iya. Batasannya ya kalau kita lihat dari hadis tadi gitu apa? Hadis Rasulullah yang terkenal gitu kan. Ya kalau anak sudah nyampe apa? Umur 7 tahun ajak dia sholat gitu kan. Tapi kalau sudah nyampe 10 tahun dia enggak mau juga fadribuhum. Itu sederhana sih kalau kita melihat. Jadi kalau sudah 10 tahun ke atas kalau masih tidak mau sholat ya kamu agak keras sedikit kata Nabi ya. Fadribu itu ya makna dasarnya adalah pukullah ia. Tapi makna lainnya adalah agak keras salah ya sedikit. Kalaupun tidak dengan dipukul. Nah mungkin ini standar Pak ya. Mungkin kalau dalam sebuah keluarga yang tidak biasa main pukul-pukulan. Pakai cara lain. Cara mukulnya gitu kan. Tidak kasih duit jajan gitu kan. Atau bilang jangan dianggap ayah ini sebagai bapakmu. Wah gitu dia. Mungkin itu juga itu Masya Allah saya ya mungkin ya teringat juga dengan apa ibu saya gitu kan, ayah saya gitu pernah begitu. Cara-cara yang lain gitu kan. Sekalipun makna dalam hadis itu fadribuhum, pukullah. Jadi standarnya ya bisa diukur sendiri Pak sebenarnya begitu ya. Yang keras menurut Nabi itu bagaimana ya Pak? Tetapi yang jelas Nabi itu ngasih apa Pak? Ngasih ya tidak harus dengan pukul lah gitu ya. Ya sekalipun makna di awalnya fadribuhum pukul lah, tapi maknanya luas sekali gitu kan. Agak keras bagaimana kita dengan sikapkah, dengan perkataankah, tapi yang jelas niat kita dalam kekerasan itu bukan untuk melukai, bukan untuk mencederai gitu kan, tetapi memang untuk pendidikan ya. Karena itu dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang tidak baik itu apa? Kita tidak mau keras ya, kita memanjakan anak kita ya, tidak mau untuk ya dengan perkara sholat ini kita tidak terlalu keras, tapi terkadang perkara-perkara yang lain kita keras. Kenapa kamu enggak kursus? Kamu enggak dapat kerja nanti, bahaya kamu dalam hidup ini gitu kan. Keras gitu kan. Tapi kenapa dalam perkara sholat terkadang kita tidak mau ya, agak berat untuk keras. Semestinya sebaliknya begitulah Pak. Ya, bisa diukur sendiri Pak. Artinya apa? Kaifiyatuhu kama nuridu kalau bahasa Arabnya. Tata caranya itu bisa kita setting sendiri. Tapi yang jelas standarnya sudah disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sepertinya sudah agak siang nih Pak ya. Oke, Masya Allah. Oke. Sudah Pak Endang? Ya sudah Pak Hakim ya, barakallah ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.